Sepeda motor seakan tidak kunjung lekang. Para pelaku merebut paksa motor milik orang lain hingga melukai atau bahkan merenggut nyawa korbannya. Salah satunya petugas pertahanan sipil atau Hansip di Cakung, Jakarta Timur meninggal saat mengagalkan pencurian sepeda motor. Korban meninggal akibat ditembak pelaku. Apa yang patut disikapi dari peristiwa ini dan bagaimana meredam aksi kejahatan bersempi yang makin kejam, tak segan membahayakan nyawa korban. Akan kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Prof, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi Dialog. Dan Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Bang Mario. Terima kasih Selamat juga. pagi, Jamus. Pak Anton, Prof Adrianus, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Prof Adrianus terlebih dahulu. Prof, bagaimana Anda melihat bahwa eskalasi kejahatan kita ini kalau kita bilang menurut Anda semakin meninggi atau tidak dengan penggunaan senjata api? Salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Cakung beberapa hari lalu. Secara data sih sebetulnya konstan saja ya. Ya. Memang kejahatan jalanan menempati posisi tertinggi. Mengapa? Karena banyak sekali variasinya. Ya. Curas, curat, begal, begitu ya. Demikian juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan kata lain, modusnya sederhana, dilakukan oleh siapa saja, tidak perlu harus ahli atau spesialis ya. Ya. Sepanjang punya keberanian, maka kemudian mampu melakukan kejahatan jalanan. Ya, ya. Namun dalam hal ini memang ada indikasi, walaupun tadi saya katakan konstan, minimal tidak bertambah seiring dengan pertambahan penduduk maupun juga pertambahan ekonomi. Ya. Mengapa? Minimal ada dua hal. Pertama, dalam hal ini berbagai elemen pengamanan, termasuk diantaranya adalah keberadaan Hansip, keberadaan CCTV. Nah ini penting betul. Ya, ya. Itu lalu kemudian membuat orang berhati-hati, Ya. berhitung dalam rangka melakukan kegiatan jalanan agar tidak ketahuan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan masyarakat untuk memproteksi diri juga sebetulnya makin tinggi. Minimal ketika bicara mengenai keberadaan di jalan raya, keberadaan di terminal, di stasiun, maka biasanya masyarakat misalnya begini, tidak pergi sendiri-sendiri, tidak membawa perhiasan, juga tidak membawa uang banyak. Sekarang kan modelnya uang kartu itu ya, gitu. Ya. Dan Ya. itu lalu membuat banyak pelaku kejahatan yang lalu kemudian memilih untuk pindah ke perumahan. Ya. Karena di perumahan umumnya orang asumsinya aman dengan sendirinya ya. Di situ ada tetangga, ada pagar. Maka kalau kita bicara mengenai kejahatan curanmor, mereka tidak lagi melakukannya misalnya di tempat-tempat parkir umum. Nah di situ misalnya udah ada penjaga, ada CCTV, ada alat kontrol misalnya berupa stok parkir misalnya. Maka kemudian tempatnya dilarikan atau dipindahkan ke rumah-rumah yang lalu, nah ini dia nih, ada saja masyarakat yang kemudian lalai ya, memarkirkan motornya di depan rumah, dan itu yang kemudian lalu menjadi sasaran pelaku curanmor. Demikian. Oke, Prof, tapi kalau kita melihat dengan penggunaan senjata api khususnya, terutama dalam kasus yang terjadi di Cakung, menurut Anda intensitas kejahatan ini, kriminalitas ini semakin berbahaya, semakin tinggi dengan penggunaan senjata api yang dulu mungkin lebih tradisional, sekarang menggunakan senjata api? Pilihannya memang dua itu, antara melarikan diri secepat-cepatnya agar kemudian lalu terhindar dari massa, terutama karena kita bicara mengenai konteks jalanan kan memang yang paling mengerikan itu adalah kena massa, kata. Kalau misalnya bicara mengenai pelaku kejahatan, mereka paling takut kena massa, bukan paling takut ditangkap polisi, karena biasanya ditangkap polisi aman itu, gitu ya. Nah, yang kedua adalah daripada lari mereka menyerang korbannya. Dengan itu mereka melengkapi diri dengan senjata tajam atau senjata yang kalau misalnya kita bicara mengenai senjata rakitan, maka mudah sekali diperoleh. Apalagi kalau kita bicara mengenai, ya kita sebut saja misalnya Lampung ya, tempat tujuan daripada pelarian si pelaku, ya. Maka lebih mudah untuk kemudian didapat di sana. Dan kalau kita bicara mengenai jarak tembak kurang dari 5 meter, maka bisa letal ya, dalam arti mematikan korban ketika itu diledakkan kepadanya. Demikian. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, bagaimana sebagai mantan Kapolda, pastinya Anda sudah makan garam lah, makan asam garam dengan kejadian-kejadian seperti ini, terutama dengan
kasus-kasus kriminalitas. Tapi kalau Anda melihat saat ini dibandingkan dengan Anda waktu dulu, bagaimana Anda melihat eskalasi ataupun intensitas kejahatan yang dulu lebih tradisional, sekarang ya penggunaan senjata api nih? Kalau intensitas kejahatan tentu saja dengan banyaknya ya produksi kendaraan bermotor, artinya sasaran itu kan makin banyak. Ya. Dan memang di sini tadi disampaikan Prof juga, ini curanmor ini merupakan street crime, jadi kejahatan jalanan memang yang paling mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dan masalah eskalasi itu sendiri ya tergantung gitu kan, tetapi memang curanmor merupakan salah satu ya kejahatan yang sangat tinggi di kepolisian. Kenapa sebabnya? Karena curanmor ini gampang sekali dipetiknya. Nah, biasanya bagi pelaku-pelaku ini ada istilah pemetik ya yang melakukan pencurian, dan ada istilah joki. Joki itu pengendaranya dan biasanya yang memantau, dan nanti juga ada penada. Ini jaringannya. Dan jaringan Lampung ini memang sejak zaman saya masuk sebagai polisi sudah ada. Mohon maaf bukan mendiskreditkan betul. Daerah tertentu ya. Tapi memang dikenalnya demikian. Kemudian masalah senjata api ini juga tidak aneh. Namun memang biasanya untuk pemetik ini tidak menggunakan senjata api. Ini biasanya yang menggunakan senjata api itu biasanya pelaku jatan ras. Jatan ras itu bajing luncat lah kalau dari daerah Lampung. Dan senjata api ini memang bisa banyak sekali didapatkan, terutama di daerah Lampung juga beredar. Oke, tetapi Pak Anton, berarti Anda mau bilang bahwa sebelumnya pelaku curanmor ini tidak menggunakan senjata api, tapi sekarang lebih meningkat ya penggunaan senjata api ini untuk curanmor? Ya betul, kemungkinan juga dia juga bisa saja bajing loncat atau pelaku jatan ras. Karena pelaku ini bisa beralih, walaupun memang di dalam ya mungkin struktur kejahatan mungkin Pak Adrianus, biasanya mereka ini spesialis. Kalau curanmor saja, bajing luncat saja, dan wilayahnya pun juga mempunyai area masing-masing. Misalkan yang sudah punya area Jakarta tidak boleh ke Bandung, tidak boleh ke Jatim. Jadi mereka pun juga seperti punya satu wilayah kekuasaan begitu. Dan senjata api ini tadi di mana bisa didapatkan? Kalau organik ini biasanya didapatkan banyak di daerah-daerah konflik. Kalau seperti dulu di Aceh, di Tim-Tim, di Pak, Papua. Tadi Anda bilang bahwa kalau sudah di Jakarta, ya di Jakarta saja, yang di Bandung saja. Apakah kalau ini kita bisa tangkap bahwa ini ada sebuah komunikasi yang dilakukan antara pelaku kriminalitas ini untuk bisa melakukan aksi mereka dan membagi-bagi wilayah mereka, terkumpul dalam sebuah organisasi besar, atau gimana menurut Anda? Ya memang ada organized crime-nya mereka itu sendiri. Saya bahkan ya kalau polisi yang pintar, kalau tahu datuknya kita bisa nego gitu kan, bisa nego ini. Saya seperti di swasta, pokoknya selama saya jadi Kapolres jangan sampai ada pencurian sapi. Alhamdulillah tidak ada. Jadi memang datuk-datuknya itu ya di dalam dunia organized crime ini memang ada begitu kan. Bernegosiasi jadi, dengan pelaku kejahatan itu maksudnya? Ya betul sekali. Oke. Kalau pelaku bajing luncat, ada datuknya. Datuk misalkan Jakarta, ya seperti semacam wilayah kekuasaan di kepolisian, tentara itu mereka sudah mengkapling-kaplingkan itu. Kenapa harus sebetulnya. bernego, Pak? Kenapa tidak langsung menangkapnya saja? Ya kan untuk menangkap itu ya tidak sesederhana itu. Harus ada bukti yang nyata. Ya, kita bisa memantau saja. Ibaratnya mohon maaf ya, pelaku bos-bos judo misalkan. Kita tahu, oh ini orangnya. Tapi tidak bisa ditangkap begitu saja. Harus dalam keadaan tertangkap tangan. Dan mereka pun juga biasanya ya yang
di atas-atas itu sudah tidak melakukan lagi. Jaringannya itu ke bawah itu terputus. Mungkin bisa 2 lapis, bisa 3 lapis, bisa 4 lapis gitu kan. Jadi nggak sesederhana itu untuk mengungkap organized crime ini. Dan ini saya kira ya unit-unit curanmor, unit-unit Jatanras ini mereka istilahnya banyak yang tahu lah siapa sebetulnya, bahkan termasuk daerah-daerah penampungan. Bahkan sekarang konon kabarnya salah satu daerah penampungannya ke luar negeri, yaitu ke tim-tim gitu kan, atau ke daerah-daerah, mohon maaf, daerah-daerah perkebunan. Daerah-daerah perkebunan ini, mohon maaf, bukan mendiskusikan perkebunan gitu kan, menjadi salah satu ya tempat pelemparan ya pencurian-pencurian kendaraan bermotor. Nah, namun tadi kalau untuk senjata rakitan biasanya kalau di Jawa Barat itu di Cipacing. Kenapa Cipacing? Karena di Cipacing itu tempat ya pembuatan senjata-senjata untuk berburu gitu kan. Di mana ada tempat pembuatan kerajinan senjata untuk berburu, di sana biasanya berkaitan juga dengan senjata-senjata rakitan. Nah, termasuk di Jawa Timur. Nah, apakah ini juga senjata rakitan atau senjata organik? Nah, ini kan kita perlu diperiksa dengan lab lebih krim. lanjut lagi, ya, Apa betul. sebetulnya balistiknya itu? Oke, Pak Anton. Karena alurnya itu nanti jelas dari selongsong pelurunya itu. Kalau kita tahu, oh ini senjata rakitan, oh ini senjata organik, nanti akan ketahuan setelah dari hasil balistik dan labor gitu kan. Itu. Ya, sebelum saya ke Prof. Adrianus, saya juga ingin menegaskan lagi bahwa ini tidak ada mendiskreditkan daerah tertentu. Ini bagian dari dialog untuk mencari terkait dengan kriminalitas yang sedang terjadi di wilayah-wilayah kota besar. Prof. Adrianus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton bahwa ada beberapa kejahatan yang memang mungkin sudah tahu, polisi sudah mengetahui, tetapi memang hingga saat ini memang untuk menangkapnya ya bukan sesuatu hal yang mudah sebenarnya. Nah, bagaimana pencegahannya sebenarnya kalau ke depan untuk bisa ini pada akhirnya masyarakat semakin merasa aman, mereka mau kemana pun bisa dilakukan tanpa harus takut ada kejadian-kejadian seperti ini, termasuk ini kepemilikan senjata ilegal, salah satunya rakitan yang gampang dibikin. Ya, pandangan yang sering dikemukakan adalah bahwa kita semua elemen negara dan masyarakat itu diikutsertakan ya bersama-sama untuk mencegah kejahatan. Itu suatu ajakan yang baik, namun juga harus disikapi secara kritis. Kalau kemudian kejahatannya sudah sedemikian berbahaya bahkan mengancam nyawa, apakah lalu masih tepat menyertakan masyarakat dalam langkah pencegahan sebagai elemen yang tidak tahu apa-apa ya, tidak punya senjata, tidak terlatih, tidak punya sense of security begitu ya, dengan memasang masyarakat di depan, maka tentu lalu itu kan seperti menjadikan sebagai isi target bagi masyarakat. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai pencegahan kejahatan, maka ada komanya tuh. Komanya adalah untuk kejahatan-kejahatan yang umum, yang tidak berbahaya, yang diperkirakan mungkin hanya terkait dengan misalnya lingkungan perumahan saja. Tapi di lain itu misalnya terkait dengan narkotika. Hati-hati, bandar-bandar umumnya sudah melengkapi diri dengan satuan atau kelompok-kelompok yang pengaman, bodyguard, dan mereka bersenjata. Demikian juga misalnya para pelaku, mulai dari pelaku judol tadi dikatakan oleh Pak Anton, pelaku pencucian uang, semuanya pasti ada elemen di mana mereka mampu melawan, mampu melakukan retaliasi kalau kemudian ada masyarakat yang menyergap mereka, yang mengetahui bahwa mereka tengah melakukan kejahatannya. Dan sekali lagi, ini kan menempatkan jadi kasus ini memang menjadi satu kasus yang menarik dari segi bahwa untuk kejahatan yang bersifat jalanan dan bersifat kecil pun para pelakunya sudah menguasai atau melakukan satu hal yang bisa mencelakakan masyarakat. Maka bagaimana dengan kejahatan yang makin tinggi, makin canggih? Maka apakah lalu kemudian pelakunya bisa dengan naif begitu saja ketika ada masyarakat yang gerbek? Pasti tidak. Untuk itu maka satu pihak ya masyarakat juga harus hati-hati dalam rangka melakukan suatu upaya pencegahan hingga penangkapan. Karena memang kalau nunggu polisi ya tentu lama ya dan keburu lari itu ya. Maka memang masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi cepat tapi juga tidak mengabaikan keselamatannya. Prof, termasuk juga kalau membiarkan kepemilikan senjata secara ilegal ini semakin marak akan berbahaya juga menurut Anda ya?
Saya kira Indonesia beruntung ya tidak memberlakukan rezim penggunaan dan pemilikan senjata api ya. Ya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan itu, dan kita tahu hebohnya mereka karena misalnya ada penembakan massal dan seterusnya. Nah, tetapi walaupun dibilang kita tidak mengenal pemilikan dan penggunaan, tapi jangan lupa bahwa ada saja kalangan yang kemudian lalu menguasai secara tidak berhak. Tadi akibat daripada mereka menguasai dari daerah konflik, dari membeli di pasar gelap, melakukan atau mencari dari senjata rakitan yang dalam hal ini dengan teknologi bubut sederhana, maka sudah bisa diperoleh suatu senjata yang rada-rada letal tuh. Dengan kata lain, oke lah kalau misalnya jarak tembak 10 meter pasti kemana-mana tuh arah tembaknya. Ya. Tapi kalau 2-3 meter maka pasti sudah bisa mematikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa tampilannya udah bikin orang ngeri ya, bikin orang takut dan kemudian lalu tunduk pada perintah daripada si pembawa senjata. Prof, sebelum saya ke Pak Anton, saya ingin bertanya lagi kepada Anda, ini membaca data dari Pusiknas Barreskrim Polri. Ini mencatat tren terbaru menunjukkan senjata api tidak hanya muncul dalam aksi perampokan atau berteror bersenjata, tapi terjadi peningkatan penggunaan senjata api dalam kasus cekcok antara warga, pertikaian pribadi, dan aksi spontan akibat emosi saat lebih privat permasalahan ini, tetapi menggunakan senjata api. Perlu kita takutkah ke depan dengan kejadian seperti ini? Jangan lupa tadi juga disetujui oleh Pak Anton bahwa untuk senjata rakitan itu beredar di masyarakat. Dan yang kedua adalah, nah ini juga menarik nih, adalah soft gun. Ya, soft gun juga begitu. Kalau ditembakkan di jarak dekat, maka bisa membuat luka pada tubuh ya, dan bahkan bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa walaupun soft gun itu sudah prevalent ya, sudah banyak dimiliki oleh masyarakat untuk tujuan mulai dari tujuan sport hingga tujuan hobi, tapi regulasinya rendah sekali, regulasinya lemah sekali. Maka saya kira menjadi call bagi kita untuk mendorong regulator melakukan atau membuat regulasi terkait dengan soft gun, agar kemudian tidak ada orang yang petantang-petantang ya dengan membawa soft gun yang mana dari jarak 2-3 meter pasti kelihatan betul sebagai senjata api yang real dan organik begitu. Demikian. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, seperti data yang saya baca tadi, takutnya pengguna senjata api ini tidak lagi di kejahatan-kejahatan curanmor, kejahatan keras, tapi masuk ke ruang-ruang privat warga. Orang bercekcok pribadi tiba-tiba mengeluarkan senjata api untuk menghabisi korban. Menurut Anda seperti apa ke depan, Pak? Saya kira betul kata Prof. Adrianus, di Indonesia ini kan memang tidak diizinkan warga untuk mendapat kepemilikan. Dan apabila ada yang kedapatan punya senjata api, kan itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya juga cukup keras loh. Undang-undang darurat kepemilikan senjata api. Nah, di dalam hal ini untuk preemptif dan preventifnya masalah senjata api itu sendiri, ya kita bisa lihat kalau yang resmi-resmi seperti di organisasi tembak ya. Tembak itu kan justru tidak pernah terjadi misalkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, justru di sini yang terjadi pelanggaran ini adalah kepemilikan yang liar. Nah, untuk mengetahui kepemilikan yang liar ini kan ibarat mencari jarum di tengah hutan gitu kan. Tapi bukan tidak bisa, itu juga bisa misalkan di area-area di mana tempat adanya senjata api itu diperketat, seperti area-area ya mohon maaf di Bandung, di Cipacing misalkan, itu lebih diadakan pencegahan keluar masuk area konflik, karena cuman di sana-sana saja gitu kan istilahnya, area-area tempat beredarnya senjata-senjata api yang gelap itu sendiri gitu kan. Dan saya kira kalau warga itu sendiri menggunakan senjata api ini kadang-kadang kan tidak ditembakkan tapi ditunjukkan. Tapi kalau ditunjukkan itu mohon maaf, replika senjata api saja sekarang ini banyak. Korek api saja udah persis seperti senjata api. Nah, makanya jangan digebiar uyah gitu kan. Tapi apakah betul itu kepemilikan senjata api? Dan yang diledakkan saya kira
Ya hanya beberapa kasus Ya. saja di sini. Jadi saya kira ya di sini pun juga diadakan penertiban kembali, misalkan dari Polri untuk pengawasan senjata api itu Oke. sendiri, Oke. sehingga Oke, Prof. peredaran senjata api itu dan Oke, Pak diadakan Anton. razia-razia malam misalkan, sehingga dengan demikian akan razia sajam dan senpi kan ada. Nah ini bisa dilakukan juga sehingga dengan demikian bisa mengurangi dampak negatif daripada penggunaan Oke. senjata Oke. api itu atau Oke. senjata tajam itu sendiri. Kita harapkan memang ke depan bahwa tindakan preventif pencegahan ini untuk keamanan masyarakat semakin diperkuat sehingga ya aktivitas masyarakat tidak terganggu dan juga peredaran senjata ini ya kita harapkan dari polisian juga bisa pada akhirnya ya melakukan razia sehingga bisa mengurangi produksi senjata yang didapat baik ilegal yang itu rakitan dan lain-lain sehingga ya tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa seperti yang terjadi di Jakarta Timur. Terima kasih sekali lagi Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlian dalam dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Sehat-sehat Bapak-bapak. Terima kasih.